Ini gimana? Udah. Ya, berarti. Nah. Oke, teman-teman, agustik provokasi yang ada di Cirebon ini saya perkenalkan dulu ya. Yang hari ini bergabung adalah Mbak Lia. Kasihan semuanya. Ini batch 53. Kalau ini nggak usah tanya, dari batch 17 sampai 53 ikut terus. Dan kemudian ini adalah Mas Yogi Kurniawan. Beliau ini batch 5 tahun 2015 Wow. bersama dengan Mbak Sally juga. Nah, sayangnya meskipun tempat kita di Batik Kitchen, waduh. Tapi Mbak Sally-nya kita kontak dari kemarin belum respon. Nah, mau ditelepon takut nanti memberatkan. Mungkin sedang ada acara, jadi ya nggak apa-apa lah. Udah di situ. Oh, ada lagi. Sengaja. Tega banget. Sengaja. Kosong ini. Aduh, jauh-jauh dari Jakarta buat di Ini Mas Budi Dewo, kalau nggak salah batch 30. Batch 30. Bukan di Rotary. Jakarta itu Pak, Gunung Putri itu. Tetangga saya Oh, Gunung soalnya. Putri. Wah, siapa ini yang ngomong? Yang ngomong siapa barusan? Siapa yang ngomong barusan? Saya Pak Andika Pak. Oh, Oh iya, Pak Andika sekarang di Solo deh. Oh, iya. Angkat. Ayo, bakso Tresno lagi, Om. Oh, Nah, ini siap. bersama juga dengan Mbak Muti dan ah, juga anaknya. oke. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di Malang soalnya, Oh, di Camp Sulaiman King. Camp King Sulaiman. Sulaiman. Iya. Nah, jadi lebih baik karena yang indah itu sebelah sini. Kan kalau ada acara kan perlu ada bunga biasanya. Nah, ini bunganya nggak ada, adanya orang. Dan ada Mbak Lian. Nah, sambil menunggu pesanan kita, ada nasi cumi hitam, ada juga sambil nunggu pal asem dan pal gentong mantap itu. Maka di pemberhentian pertama di Cirebon ini, yang sedianya kan kita narasi berikutnya itu bahasa ini bukan dia sampai ada kabar. Alhamdulillah saya tenang karena kita punya narasumber yang juga sangat inspiratif khusus untuk saya. Mas Yogi Kurniawan. Mas Yogi ini kisahnya itu perlu kita pelajari karena bagaimana bertransformasi beralih dari kondisi minus utang bikin pusing sampai dengan akhirnya beliau ini sekarang menjadi juragan properti, sudah punya 10 proyek properti di Cirebon dan kemudian juga punya proyek beberapa restoran, restoran ini itu, dan juga hari Rabu besok akan dinobatkan sebagai Man of the Year untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya oleh Radar Cirebon, media terkenal di Cirebon. Radar Group ya. Radar Group ya. Nah, tahun lalu juga sudah dapat. Tahun ini ternyata kembali Man of the Year-nya diraih oleh TV. Nah, kita karena sambil ngobrol santai, nanti juga boleh tanya juga teman-teman yang di grup juga boleh tanya di Facebook, di Zoom ya. Nah, tugas saya adalah nanti mengganti titik-titik leverage. Jadi different step mix different. Ini adalah namanya proses modeling. How we model you in English for how we model this, sehingga excellency dari Mas Yogi ini bisa kita ambil dan bisa kita terapkan pada diri kita ketika kita ingin excellence dalam satu hal. Nah, dalam hal ini saya melihat excellency dari Mas Yogi itu adalah proses membalikan keadaan. Sebelumnya boleh cerita gimana sih sejarah perkenalan kita sehingga
bergabung dengan kelas provokasi. Terima kasih atas Tapi teman-teman provokasi ya. Kenalkan saya Yogi Dasrima. Saya ingat jam setengah 12 malam saya datang ke Rotella ya untuk rumahnya Pak Pras dalam rangka kita coaching. Saat itu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya minus sekian M, saat saya jatuh begitu orang saat itu boleh tahu berapa M? 5,5. 5,5. Wah, gede kan aku gitu. Jadi saat itu kita kehilangan semuanya Pak. Kita nggak punya rumah, kita nggak punya kendaraan. Tadinya punya rumah, punya kendaraan, terus ya. Dan saya menyelesaikan perubahan. Jadi pilihannya adalah kita harus bisa bangkit lagi, dan untuk bisa bangkit lagi artinya semua yang berhubungan dengan nama baik di perbankan harus clear. Karena pada saat kita terjun kembali ke dunia bisnis, apalagi properti, tentu tidak jadi terus. Untuk ada kerjasama dengan KPR, Bank Manapun, mereka selalu ngecek identitas kita di perbankan tadi. Jadi yang kita lakukan saat itu sudah kita closing semuanya. Sebentar, artinya Ya. ingin supaya terhindar dari persoalan ini, jadi saya Ya. salah satu pemikiran yang menyebabkan Mas Yogi waktu itu perlu sekali untuk keluar dari masalah ini. Betul. Karena banyak orang yang sudah terlibat, dan ya biarin aja, ya istilahnya pasang badan. Ya. Waktu itu apalagi gitu, akhirnya bangkit. Jadi intinya saat itu kondisinya tidak baik-baik saja, ya sampai keluarga kita ungsikan. Jadi dulu kita bisnisnya itu di daerah Jakarta dan Bekasi, Bisnis apa waktu itu? waktu itu bisnis kita kontraktor dan juga di bidang retail, kayak toko-toko dan sebagainya lah. Oke. Boleh sebelum nanti ke arah yang bangkit, ini kan ada satu proses yang menyebabkan hutang dan aset. Ya. Boleh tahu kan apa itu yang menyebabkan kejatuhan ini? Sebenarnya kita udah mau lupakan ya gitu ya, tapi ini pelajaran. ada yang nanya lagi. Iya, bukan untuk mengulik luka, tapi kalau masih berluka belum selesai loh. Sudah selesai Pak. Oke. Jadi ceritanya tempo hari ada orang yang menawarkan kerjasama untuk membangun perumahan properti. Jadi bentuknya bla bla bla. Intinya menggiurkan sekali. Menggiurkan sekali. Juga akal sehat itu saat itu kita Sesuatu yang menggiurkan menggiurkan. itu akan menumbuhkan akal sehat. Ya, jadi intinya kesimpulannya kita pakai nafsu. Jadi terus sekian ya kita provide. Saya itu bukan pinjaman lagi PRK-nya, tarik lagi, dorong lagi ke sana. Dan singkat cerita karena kurangnya kontrol tadi, Benar-benar menggiurkan itu karena ada apa? menggiurkan itu karena feedbacknya yang dijanjikan luar biasa. Jadi misalnya kita mau bangun kawasan sekitar 20 hektar, tapi saya hanya perlu investasi lebih kurang sekitar 50-an. Padahal aslinya kalau investasi itu kan besar. Jadi dengan skema macam-macam yang ditawarkan, jadi kita hanya buat sedikit. Tapi prakteknya ternyata segitu tuh nggak jalan-jalan. Gitu. Nah, kesimpulannya Bukan hanya angka, kan? Tetapi yang kan ada juga orang yang menawarkan. Itu mempengaruhi nggak? sangat Pak. Cuma memang kita khususkan untuk tidak bicara subjeknya. Karena kita sudah melakukan Artinya ada orang itu ada orang yang sebagai apa ya subjeknya di sini. Dulu kita sangat luar biasa dengan orang ini muncul perasaan yang tidak nyaman, lalu muncul perasaan yang tidak baik-baik lah. Tapi setelah terjadinya ini sekian tahun, justru kita bersyukur ini orang yang berubah kita. Justru orang yang menjadi weapon tuh ternyata tempatnya itu di sini loh, bukan di sana. yang menyebabkan mudah memaafkan orang itu karena kondisinya terbawa pada situasi yang sedang disyukuri. Betul, Tapi pada saat itu ketika mau dan nggak susah, luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi titik baliknya itu Bapak. Waktu itu kita mau lahiran anak yang keempat. Saya hanya minta uang sama beliau itu hanya 15 juta.
Itu buat biaya lahiran karena istri saya harus lahiran besok. Dia janjikan, oh ya datang Mas Vivi, nanti saya sudah siapkan uangnya khusus, nanti datanglah 5 hari sebelum hari H. Ternyata begitu 5 hari sebelum hari H, saya datang, ya dan kita zero, gak ada sama sekali. Untungnya saat itu orang tua saya udah sempat ini BPJS. Padahal waktu itu saya nggak mau tuh yang namanya BPJS. Jadi anak keempat saya itu terlanjur dengan biaya dari BPJS. Itu merubah mindset saya. Oh, saya ini mantan pengusaha, mantan orang punya. Jadi saat itu ternyata buat lahiran aja saya nggak berkali. Dan benar-benar sudah sepertinya saya harus berdamai dengan keadaan, melupakan status saya yang dulu, dan saya harus segera bantu. Ini titik yang disebut dengan menerima. Menerima. Sebelumnya nggak terima. Nggak terima kenapa kok gue Iya. info BPJS. Betul. Dan sejak tadi itu saya nggak pernah bilang orang bisa nyari. Dan saya nggak tahu dia bagaimana kabarnya, nasibnya seperti apa, dan kita nggak mencoba mencari tahu. Dan saat itu aku putusin kalau kita follow setiap hari hanya hanya ngejar, sepertinya nggak akan ada perubahan positif hidup kita, karena saya sudah lakukan itu selama 2 tahun. Nggak ada progres yang positif. Jadi ketika fokus kepada nanti kesalahan, Betul. 2 tahun itu tidak ada Nggak ada progres. ketika sudah mulai menerima. Ya. Apa itu? Saat itu rumah orang tua saya sempat kejar untuk bayar pasca seleksi. Jadi keluarga saya luar biasa support, dan tiap hari ayah saya datang itu jam 5:30 itu. Lalu bilang ke anak saya, Yogi, anaknya bilangin sama ayah, kamu suruh kerja, jangan di rumah aja, suruh kerja. Kamu udah punya anak itu sekarang udah terus saya nggak langsung jawab ya, saya datangin siangnya, saya bilang, Pak, kalau Yogi kerja lagi, itu gaji paling berapa, 20 gaji, pas utangnya, saya masih utang sekitar 1,5 miliar. Saya punya utang segitu banyak gitu. Kalaupun saya amsus tiap bulan segini, ini nggak akan keluar. Mau sampai kapan? Saya kerja pun nggak akan nyaman, akan dibagi banyak debt collector dan sebagainya. Satu-satunya cara itu saya bisa kembali lagi, ya saya harus jadi pengusaha lagi. Gimana cara itu? Dan saya punya keyakinan bahwa saya ingin jadi developer, saya ingin melihatkan saya ingin angkat derajat keluarga saya lagi, saya ingin bisa memberi lebih banyak manfaat lagi. Dan saat itu yang dipunya cuma kedepannya, karena saya sudah nggak punya modal. Saya sudah keyakinan bahwa saya akan bisa on the track lagi, masuk ke dunia usaha, tapi dengan yang baru, pribadi yang baru, mindset yang baru, niat yang baru, dan lain sebagainya. Teman-teman tadi buatkan kita bisa menangkap yang disebut dengan intentional living. Orang tua itu memberikan energi akhirnya untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan baik. Tadi itu saya ketemu seorang ulama. Ini menurut saya kisah yang menarik dan menjadi titik balik mindset saya. Ini mindset mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Waktu itu saya datangin ini bilang, Kiai, saya punya permasalahan begini. Saya sedang jatuh, saya sedang susah, saya sedang apa. Kira-kira bisa bantu orang saya enggak? Lalu beliau hanya bilang, Mas Yogi, seharusnya Anda ini bersyukur. Jadi saya disuruh bersyukur. Karena apa? Karena dalam proses program orang itu nggak selalu di atas, ada di bawah, ada itu ada yang seperti itu. Lalu beliau mencoba menjelaskan lebih spesifik kepada saya, maksud itu background-nya apa. Saya tangkap sipil baik, saya coba kasih ilustrasinya berdasarkan ilmu yang kami. Jadi kata beliau, di alam semesta ini berlaku namanya hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan dan bukan dapat dimusnahkan. Kita sepakat, hanya dapat berubah bentuk. Jadi saat ini sebuah hasil gini ibarat kalau benda itu sedang dijatuhkan dari atas ke bawah, karena prosesnya itu jatuh. Dan pada saat setiap benda yang bekerja di bumi penuh, kita menerima namanya energi gravitasi, kecepatan energi gravitasi. Pasien ini sedang sama semesta ini sedang dikasih energi. Energi apa? Setiap yang jatuh, dia pasti akan menuju dasar. Kecuali keburu nggak ada umum. Pasti akan ada dasar. Tinggal Anda bagaimana fokusnya pada saat itu dasar ini. Jadi ada 3 kemungkinan papas.
Pertama, musim ini seperti bola kristal. Kelihatannya kalau wah, kalau ibarat orang glamor. Begitu Allah kasih masalah, nyentuh dasaran, dia pecah. Broken. Jadi banyak yang pecah. Banyak sekali orang yang tadi sukses, dikasih ujian, dia nggak bisa. Dia nggak bisa menang. Atau yang kedua nggak ada dia. Jadi seperti bola besi. Dia punya syarat kekuatan, tapi dia tidak punya elastisitas. Artinya dia punya daya tahan, tapi dia nggak punya daya juang. Jadi bola besi itu dijatuh kena dasaran, dia berhenti. Dia nggak ngalahin. Padahal harusnya melamar. Dia cukup kuat untuk tidak pecah seperti bola tadi yang kristal, tapi dia tidak punya elastisitas untuk bisa naik kembali. Gitu. Atau yang ketiga, pada dia melihat Anda fokus pada saat Anda menyentuh dasaran, Anda harus cukup kuat untuk tidak pecah, tapi Anda juga harus cukup kuat mati, artinya dia lulus dari dua. Punya elastisitas. Terus saya juga, karena kebetulan background saya teknik, saya jawab, kayak bagaimana. Tapi setahu saya, setiap benda yang jatuh dari atas ke bawah, itu nggak akan pernah mantul lebih tinggi dari titik jatuh. Betul, kalau cuma dijatuhin. Tapi Anda ini sekarang bukan cuma dijatuhin, tapi Anda sedang dibanting. Jadi, coba rasakan bagaimana rasa sakit, bagaimana lihat anak istrinya, bagaimana lihat keluarga kita, bagaimana lihat karyawan, semua itu sebuah industri yang semua masih tinggal. Bagaimana cara kita merubah energi yang tidak baik tadi menjadi sesuatu yang daya ungkitnya. Jadi, itu mindset yang saya tahu. Bahwa setiap yang masuk ke saya, walaupun itu tidaknya, itu harus menjadi power buat saya. Bagaimana saya bisa menjadi sebuah mesin untuk merubah energi dan menjadi sesuatu yang lebih baik. Accept, utilize. Jadi incorporated, apa bahasa ergonomatiknya itu strategi incorporated. Segala sesuatu yang melawan kita justru kita terima dan kemudian di dalam kita ubah. Ya. Dari bola kristal jadi bola bekel. Jadi ada ilmunya ya ternyata ya. Lanjut. Baik. Itu titiknya. Jadi saat itu kita fokusnya bukan pada masalah. Makanya dari tadi saya tidak fokus kepada siapa orang yang membuat kita jatuh, tapi masalah apa yang membuat kita jatuh. Tapi saya lebih kepada substansinya. Ternyata setiap dari kita punya siklus dan kita akan ketemu siklus itu lagi. Jadi ada siklus 5 tahun, siklus 10 tahun, dan tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi pada saat menghadapi siklus ini. Kira-kira kita ada di posisi seperti apa? Karena kita akan ketemu lagi, Jadi usaha itu punya siklus. Nah, setelah mengalami kesadaran, tadi menggunakan obat orang tua yang mandul, selanjutnya dilakukan sehingga singkat cerita sekarang memiliki usaha yang bisa bahkan berapa karyawan yang masuk ratusan karyawan dari nol. Baik, jadi begini. Lalu berlanjut, jadi pada saat itu kita memang harus cari cara yang paling cerdas. Jadi cara yang paling cerdas itu begini, Pak. Sebetulnya kita berusaha berbisnis itu bukan dengan manusia, tapi bagaimana kita mendapatkan pola-pola dari pertolongan Allah sehingga Allah yang ridho kita diberikan pakai. Jadi pada saat itu saya ada beberapa ulama yang memang kita cukup dekat dan saya bertukar pikiran dekat dia. Dulu pada saat jatuh ada secara lagi saya tanya Kiai, kira-kira kalau kita berusaha orientasinya mencari sesuatu yang berupa materi itu seperti itu. Lalu beliau bilang gini, Syuhi, jadi manusia itu harus cerdas. Siapa bilang harta itu nggak bisa dibohong? Bisa banget dibohong. Tapi dibohongnya kita berangkat kan sebelum kita yang mati. Ya artinya apa? Pada saat kita hidup kita sedekah. Pada saat kita hidup kita bangun masjid. Pada saat kita hidup kita bangun pada pesantren. Pada saat kita hidup kita santuni ayat dan lain sebagainya. Harta itu bisa menjadi waktu yang manfaatkan. Dan itu yang sesungguhnya harta yang kita bawa. Dari situ saya semangatnya punya alasan lagi. Apa saya harus balik lagi jadi pengusaha? Tapi saya harus menjadi pengusaha yang bisa memberikan manfaat. Itu yang dulu saya nggak punya.
Jadi kalau dulu saya hanya berpikir saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Kalau sekarang saya seperti karyawan aja. Saya bekerja bagaimana untuk bisa wasilah menjadi manfaat banyak orang apapun itu. Pada pesantren, tahfidz dan lain sebagainya. Intinya tujuan kita bukan hanya kecil buat diri kita sendiri. Sekarang udah punya rumah Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga jadi beberapa pondok pesantren. Kita ikut berjuang di sana, lalu juga ada rumah tahfidz yang mungkin ada 30 santri tahfidz yang kita biayain semua. Tadi usaha selain proyek ke-10 dari properti, namanya Namanya Land Group teman-teman, jadi buat ya kita juga memang cukup aktif di Instagram apa sih ya, jadi Land Group-nya itu Geraha.Land Group, di Geraha.Land Group, nanti di situ ada profiling dari usaha kita. dan yang di Indramayu sedang dibangun. Indramayu saat ini kita sedang membangun Indramayu. Jadi kita termasuk pengusaha yang paling nekat di Indramayu. Karena kita investasi di sebuah desa namanya Desa Tampak ya. Itu kita datangin rumah makan agar kita investor. Lalu ada kampung halaman, lalu ada sekarang lagi dibangun juga kita bangun namanya Rojo Sambal yang ada manusia. Pada Rojo Sambal, lalu kita lagi bangun juga klinik petomedikas. Kita juga lagi bangun beberapa gedung yang memang kita lagi invite beberapa tenan-tenan yang cukup baik untuk bisa lebih meramaikan Indramayu Kota. Dan kita alhamdulillah sudah bangun perumahan sekarang dari tahun 2018 awal Januari sudah sekitar 1.200. Nah, saya masuk lebih ke detail lagi kan. Tadi kan begitu ada menerima situasi, kemudian ada frame tentang dan mantul, Ya. Ditambahkan lagi frame dari Ustadz, Ya. bahwa ada tadi pembebaran energi dan kemudian bagaimana memberi dan sedekah segala macam. Persisnya, konkretnya apa yang waktu itu dilakukan pertama kali yang bagi Mas Yoni itu sebagai satu pintu gerbang menuju goal yang luas itu? Ini yang akan saya sharing banget nih Pak, sebenarnya. Jadi pertama ini masalah mindset dulu nih. Jadi saya tuh ada satu kisah yang buat saya sangat inspiratif dan akhirnya saya memutuskan untuk berasal tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu selain Nabi Muhammad, beliau itu yang bisa berkomunikasi. Ya. Lalu Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah dari semua ibadah itu, amal itu mana yang paling baik? Apakah sholat itu? Oh bukan, sholatnya juga sendiri. Agar toh terhindar dari perbuatan yang keji dan itu. Lalu pertanyaan yang kedua, ya Allah, apakah karena puasa itu yang paling kau sukai? Puasamu tentu menjadi sendiri. Agar apa? Agar kau bisa mengawal kawan itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, ya Allah, apakah karena bikin? Oh bukan juga, dikir itu tetap dirimu sendiri. Agar hatinya kemanusiaan mengatakan. Kalau kita di titik-titiknya tadi, tapi itu bisa begini. Lanjut lagi ditanya Musa, jadi apa ya dari semua ibadah yang paling kau sukai? Jawabnya ada, apabila seorang dari mengambil kesulitan daripada apapun. Baca kitab bilang mengambil kesulitan itu untuk memberikan kebahagiaan dalam sekali kepala. Itulah yang paling susah. Jadi kuncinya, kalau kita simak dari yang tadi, bahwa sesungguhnya kalau kita ingin pertolongan Allah, sebetulnya polanya tidak ada Bapak. Pola bantu dulu orang lain, berikan dulu buat orang lain apapun itu. Tentu tadi misalnya dia butuhnya solusi pemikiran seperti saya datang jam 11:30 malam ke kontrak, saya butuhnya pandangan, saya butuhnya pemikiran dari permasalahan saya kira-kira apa yang harus saya lakukan, ada juga yang butuhnya bantuan yang sifatnya finansial walaupun itu bersama atau misalnya jaringan network kita dalam sebuah Waktu datang ke rumah saya malam-malam itu 2016, ya, Pak. itu belum ada kopi hotel. Kalau ada itu langsung saya kasih kopi. Jadi rupanya begitu ya, kasih kopi orang dulu, baru nanti kita akan bantu. Betul Bapak. Benar. Jadi artinya kita cari polanya itu. Kalau saya ada sesuatu masalah yang menurut saya nggak, kapasitas saya nggak cukup kuat untuk menyelesaikan. Saya cuma cari
bagaimana permasalahan di sekitar kita yang memang perlu kita selesaikan. Dan kita ingin terap sebentar, ini kedatangan rombongan berikutnya. Sehat. Ya, pernah ketemu kita udah lama ya. Iya. Ini Mas Kit, ini Mbak Ari, ini Tias. Masih belum sehat. Selesai. Kita udah beli masih ganteng. Ini bukan Kita juga untuk masih nunggu makanan. Pesanan kemana? Oh ini. Oh sempat kelihatan. Ayo, ayo. Yang pas mau itu. Sasang nih. Nah, ini. Ini bisa Pak. Ini ya, bisa di sini biar Di depan kamera banget. Oh, karena di sana ya. kita lanjutkan. Jadi ini menarik banget. Tadi Mas Yogi ternyata ada satu titik ketika meyakini kemudian untuk mendapatkan way out dari permasalahannya dimulai dari bagaimana membantu orang lain, berikan kebahagiaan pada orang lain. Nah ini Langsung nyamper. setelah batch kesekian, ketika ini kan menjadi sekitar semangat. 11 kita. Ini coincidentally ini Malah, kan? cerita yang kita Malah. bahas. Nah, sehingga tidak semua sebelum mendapatkan penguatan Oh, masuk. bahwa ini Besok. ini pola yang tentukan dan itu memberi kebahagiaan kepada orang lain, orang lain. Itu menjadi tadi value di komunitas provokasi yang kita akan syukurkan. Nah, sekarang yang lebih konkret lagi dengan keyakinan seperti tadi yang dilakukan secara konkret pertama kali ngapain Mas? Apa di jalan kemudian ngasih gitu atau nelpon siapa atau apa? Jadi dulu jelas kita nggak punya kekuatan finansial. Jadi saat itu yang dipunya manusia itu selain sebenarnya waktu dan tenaga. Jadi saat itu kita itu namanya berkhidmat. Kalau bahasa kita berkhidmat itu kalau jadi kita duduk berjuang, tapi karena kita nggak punya finansial, yang dipakai kawasan kita atau kita sama keluarga kita. Jadi waktu itu saya bantu gambar itu salah satu produk pesantren dan dua gitu ya. Jadi kita bantu gambarin gitu gambar programnya dia lagi jadi kita berjuangnya dengan ilmu dan waktu itu kita ikut berdemonstrasi, kita ikut ngasih gagasan dan lain sebagainya. Kan kalau yang berikutnya lagi ada lagi ya yang dia tahu dari awal ya kita bikin set lagi dari awal dan kemudian setelah salah itu begitu rambut. Jadi sesuatu konkret kecil yang kita nggak perlu harus berpikir bahwa yang ini pada orang lain itu kita waktu dari perempuan, tapi ketika kita punya waktu, punya tenaga, punya skill, punya keahlian, punya ide, kemudian kita berikan saja. Ada lagi yang penting saat itu tetap selain itu saya harus donor agar jadi semua baju saya jadi tinggal sisain kaos 55, celana 3 yang semua dikumpulin yang baju yang bagus-bagus semua karena saya bilang saya nggak butuh baju dari kecil yang nggak butuh sampai hari itu saya nggak butuh baju yang bagus lagi dulu bajunya lumayan lah saya kumpulin berapa terus dan cancel rumah konak itu Jangan, baju kita juga nggak bagus, ini baju komunitas. kalau aja lah. Jadi kita butuhnya jadi semua batik semua kumpulin kasih. Terus saya bilang sama istri saya kurang apa lagi. Kita punya apa lagi? Udah nggak punya apa-apa. Saya bilang tinggal satu lagi yang darah. Itu pertama kali saya donor darah karena saya ingin sedekah, saya udah nggak punya uang, saya udah nggak punya apa-apa. Akhirnya darah saya sedekah. Jadi kuncinya memang
cara kerjanya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ya, sekolahnya lebih ada satu kebaikan itu nggak mungkin datang dulu, nanti kalau saya dapat ini, saya ingin begini, itu nggak ada. Betul, kita harus melakukan sesuatu dulu. Apa yang kita butuh? Saya bilang, baju udah nggak ada, sekarang udah habis, kan barang-barang udah nggak punya, udah nggak bisa sedekain apa, hanya tinggal darah aja di sini. Atau malah kita bagi. Saya juga menyediakan biji box semua dalam bentuk cappuccino. Nah, teman-teman yang di sini, Kalau nanti teman-teman yang di Zoom ada yang mau ditanyakan, penasaran dengan sehingga sebelum nanti saya simpulkan karena ini makanan udah datang. Teman-teman yang di Zoom, sorry ya. Ilmunya dapat dari makanan itu. Sorry ya. Makanan apa? sendiri. Ada pertanyaan? Ya, ada ya. Kita bukan kita hari dasar tuh. Terus mana saat kita mulai naik nih? Nah. Bagaimana? terus, jadi berawalnya tadi tertib di salah satu pondok pesantren. Saya sebut mereka jadi pondoknya Al-Bahjah di wilayah itu. Jadi waktu itu kita bantu gambarin untuk perluasan pondok dan sebagainya. Dulu pondok itu yang belum punya gambar existing. Jadi pembangunannya itu ya dapatnya sporadis, sporadis. Jadi kita gambarin waktu itu dengan budget intens kita 2-3 hari kita gambarin saya tanya kita tim itu kita bikin bangunan existing, kita plotin dan lain sebagainya. Dan Masya Allah Tabarakallah, dari situ salah satu sesepuhnya itu adalah ketua kontin itu usahanya memang jalannya makanya Allah dan saya di modern itu beliau sampai ya tapi itu jadi saya nggak punya hasil. Terima kasih banyak Pak Iji ya kalau nonton ini. Jadi beliau saat itu Allah yang menggerakkan pasti dan saya nggak minta tapi lagi maksudnya mobilnya punya saya itu Pak Iji begitu ya udah Mas jalan Pak saya Mas jalan itu nah bila Mas cari kelana dari kerama itu kan saya nunggu dosen baru ngambil dari itu saya kasih awal jadi saya balik ke rumah dari dia intinya itu saat itu saya nggak punya akses ke perbankan lain. Saya baru kalau bicara kolateral aset yang mungkin bank lebih nggak punya lagi mau nyari kepercayaan orang juga sulit. Dan pada saat kita melakukan sesuatu yang tadi Allah yang datangin sendiri gitu. Ada orang yang nawarin dan orang itu yang menjadi wife. Teman-teman, ini perlu saya highlight. Jadi ketika kita ini merasa tidak punya apa-apa, sesungguhnya kita punya sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kita seringkali stuck dengan, wah, gue nggak punya modal. Ya, apa? Ternyata dengan kita menyumbangkan sesuatu yang kita punya, kalau ilmu kita sumbangkan, kita nyanyi, sumbangkan, apapun disumbangkan, menolong orang lain bukan hanya sekedar maka tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain itulah yang boleh jadi membuka pintu-pintu Pandora yang ajaib itu, yang entah ujungnya kita nggak tahu mana. Tapi yang di depan mata adalah tidak lagi tentang persoalan, tapi tentang bagaimana membantu orang lain. Kita nanti akan ditolong dari situ. Itu highlight. Satu lagi. Ada Tadi waktu di jalan dengar Zoom tapi agak hilang-hilangan gitu ya. Ini berkaitan dengan transfernya skala uji. Nah, apa namanya? Sesuatu yang tiba-tiba hilang gitu. Saya ingin tadi apa namanya? Apa yang kita lakukan pada saat tadi kita misalnya ada kristal, sih, habis itu hilang tuh suaranya tuh. Nah, habis itu saya namakan bola metal. Ya, jadi intinya segini, itu syaratnya kita bisa bangkit itu ada dua. Satu syarat kekuatan. Kekuatan itu sebenarnya daya tahan. Jadi pada saat kita menghadapi pressure, menghadapi masalah, kita harus sudah punya daya tahan. Dan tentunya daya tahan ini imannya kita untuk yang memutuskan kita untuk tetap dalam jalannya. Nah, karena biasanya pada saat orang menghadapi masalah, dia masalah aku lari mana mas kan tuh dia yang ada malah merenung dia yang seperti itu. Nah,
Yang kedua, punya daya tahan aja nggak cukup. Ini ciri-ciri orang yang bola bersih, orang yang bercerita tentang masa lalunya yang sukses. Mantan orang kaya, mantan bla bla bla, mantan pejabat. Dia sudah bicara dulu. Dia jatuh, dia nggak bisa mantul lagi. Tapi dulu dia udah sukses. Itu yang paling saya takutin. Saat itu udah, kan saya nggak mantul nih, jadi mantan nih. Bahaya nih kalau cuma jadi mantan doang. Kita bicaranya tentang masa lalu. Padahal hidup kita masa sekarang dan masa depan. Ada orang datang. Mantan yang Alhamdulillah. terus akhirnya Senang itu. ini syarat mandatori adalah syarat kekuatan dulu. Tapi ada yang syarat yang paling penting adalah elektrisitas. Ini adalah daya juang. Karena kalau Anda nggak punya daya juang pun, Anda nggak punya suatu daya juang itu apa? Itu adalah impian dan afirmasi. Sesuatu yang tidak afirmasi. Jadi kita harus punya bukti dan yang itu membuat kita bergerak. Itu yang membuat kita melangkah dan kita afirmasikan dalam masa itu. Pak Pres bayangin, saya sedang bangkrut, rumah nggak punya, orang nggak punya, nggak punya apa, orang lain. Jadi mau ngapain? Saya mau jadi developer. Sana kayak orang ini gila. Orang gila. Ngomong ngaco ya. Coba sedikit realistis gitu kan. Tapi saya yakin dengan impian saya dan ternyata Allah punya cara sendiri. Tadi tiba-tiba ada orang datang ke saya bilang, "Ini kok saya?" Itu kan sesuatu yang sebenarnya. Tapi itu apa yang disilangkan. Jadi kebanyakan dari kita mengambil estimate sendiri, kita dan meng-cancel. Meng-cancel. Masalahnya di situ, karena kita nggak yakin. Padahal kalau kita yakin, caranya Allah itu kuat. Gampang kok. Gampang sekali dan episode ini yang menurut saya paling wow ya, maksudnya bikin perumahan, regensi dan itu terbaik di drama ini pasti harga rumah 400 jutaan, 144 unit kita 2,5 juta. Andainya kita ini sudah berbebas dari kegiatan cancel jadi apa? Banyak lagi. Karena udah pernah ngobrol sih. Mikir dulu. Mau apa? Jadi penulis dan pelukis bisa membuka pameran di Oke. Ulangi. Jadi apa? jadi penulis dan pelukis yang nanti membuka pameran di beberapa tempat, mbuh piye carane, terus membuka kesempatan kalau teman-teman ada yang mau belajar di situ, ayo. Karena saya punya banyak teman-teman yang bersedia mengajar for free. Saya pengen jadi developer. Jadi developer. Ya. Jadi apa, Mas? Jadi apa? Trainer Trainer yang gimana? yang bisa menginspirasi. Yang menginspirasi salah satunya siapa? Mau jadi apa? Apa? Ingin jadi apa? Cita-citanya. Seandainya diri sudah terbebas dari kebiasaan meng-cancel diri sendiri. Jadi sahabat remaja. Jadi sahabat remaja. Jadi apa? Jadi istri siapa? Boleh skip dulu. Jadi apa? Punya sekolah. Sekolah apa? Sekolah. Mengemudi. Sekolah mengemudi. Sekolah buat life skill. Life skill. Level SMP SMA. Oke. Mbak Muti, pengen apa cita-citanya? Sudah banyak yang menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Oh, normatif. Normatif. Normatif dong. Ayo tinggalin. Nggak boleh normatif. Selain itu, saya pengen bisa membantu orang. Kan banyak maksudnya bisa membuka lapangan kerja. Saya belum tahu apa, tapi visi saya adalah saya bisa ngasih kesempatan orang untuk bisa punya uang. Oke. Ya. Teman-teman, jadi saya tidak perlu summarize, mungkin ada satu hal yang dilakukan yang menurut Mas Dodi itu banyak orang tidak melakukan. Infrastruktur sesuatu pembeda yang membuat perbedaan itu.
Apa itu? Kan berpikir orang lain Pak. Jadi maksudnya gini pada pada saat dulu saya tujuannya punya bu saya atur yang saya dapat ya segitu. Tapi pada saat kita berpikirnya adalah banyak orang yang di bawah ya kalau titipkan jadi wasilah di usaha kita. Jadi kita sudah nggak berpikir tentang kita saya atau itu saya, tapi berpikir tentang berapa banyak di belakang kita ini berapa banyak. Jadi berpikirnya sudah nggak dua lagi atau kita lagi yang ada sebagai kita mikirin lebih spesifik lah ya karyawan kita jarum dulu kalau belum jarum cara karyawan kita masuk ke dalam apa pendidikan jadi kita lebih kepada memikirkan orang lain sebagai Indonesia. Mas Budi kemarin ke Malang nggak? Kita sudah Sabtu Minggu. apa namanya Sabtu Minggu dengan komsel kemarin yang pikiran ke laut nggak ya? taruh di situ. Dan itu Rame beda. ya kayaknya sih ya. Cara kita memandang kepada materi itu sudah beda. Jadi materi itu hanya seperti bilang kenapa yang tiap bisa geser, kadang plus, kadang minus, kadang balance dan lain sebagainya. Jadi memandang Kalau besar, kecil gimana caranya? tapi memang seperti itu Pak. Itu masalah mindset. Besar kecil itu relatif ya kalau menurut saya. Itu nanti proporsional dan nanti berbanding lurus dengan effort yang kita perlukan. Pastinya seperti itu. Cuma cara pandangnya, kadang-kadang kita sering memandang fokusnya hanya kepada materi, kita nggak dapat itu. Saya pada saat kita fokus terhadap sesuatu ya, apalagi apa bentuknya. Tapi ya, apabila kita fokus kepada dia bermanfaat, kita bisa memberi manfaat apa? Itu ngikut sendiri loh Pak. Itu ngikut sendiri. Jadi fokusnya jangan berapa banyak materi yang bisa kita kumpul, yang bisa kita ini fokus kita ini bisa memberikan seberapa banyak manfaat. Itu materi kita sendiri. Saya mau tes. Dan dia masih ingat. Ya, model kita lagi waktu. Itu sebetulnya esensi tugas kita apa? Memberikan manfaat, nilai tambah pada orang. Maka materi, popularitas, kedudukan, tepuk tangan itu semua hanya konsekuensi logis saja, nggak usah dipikirkan. Kita mau memikirkan value. Teman-teman, sorry, kita mau tutup dulu yang itu karena Ogut udah lapar. Terima kasih sampai Mas Yogi, terima kasih. Nanti teman-teman yang lewat Indramayu jangan lupa mampir ke restoran beliau. Nanti kita akan umumkan di sudah ikut grup belum? Di Telegram sudah. Nah, di WA belum. Kita pun juga lupa ada Telegram. Sudah nggak pernah lihat-lihat. Kita ke Cirebon mampir di terus menyambar saya itu. Kalau ke Indramayu mampir tempatnya Mas Yogi, the man of the year. Apa namanya? Namanya namanya apa? Man of the year, apa bukan? Nama apa? Lupa. Kita brandnya Land Group. Land Group. Kalau beli rumah di Indramayu, di Indramayu itu terkenal sebagai janda terbanyak di daerah Jawa Barat ini. Jadi beli rumah gratis janda gitu ya? Itu rumah beserta isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi, selamat makan. Om, teman-teman semuanya, terima kasih selalu.